Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi yang sangat cerah ini kita kembali bertemu di dalam ruangan kelas ya, guna untuk menuntut dan mencari ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kelak nanti akan bermanfaat. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini kelak nanti akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang tua dan keluarga, maupun nusa dan bangsa. Nah, untuk memimpin doa ini, Ibu minta kesediaan anak Daftaris. Maju ke depan, anak. Berdiri di depan sini. Yang lainnya semuanya coba duduknya bersikap sedang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita baca mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan duduk, nak. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang Ibu mau tanya. Coba siapa hari ini yang tidak hadir? Nah, kalau begitu Ibu absen dulu sebentar ya. Coba dengarkan namanya di sini ya. Aman Abadi, Hadir. Anugrah, Hadir. Imam Ramadan, Hadir. M. Agi Kifari, M. Al Fajri, Hadir. M. Al Faris Auda, Hadir. Muhammad Arga Saputra, Hadir. Muhammad Fikri, Muhammad Hafiz, Hadir. Muhammad Kadafi, Hadir. Muhammad Rafli, Hadir. Rusmin Judi, Hadir. Safriani, Hadir. Silvara, Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Sudah semua ya? Sudah. Tidak ada yang kita sebutkan namanya. Sudah. Nah, coba sekarang biar lebih semangatnya ya, biar lebih semangat kita untuk belajar. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional. Tentu kalian sudah tahu dan kalian sudah hafal ya lagu nasional ini. Tidak perlu dengan suara keras ya, karena di sebelah juga lagi belajar ya. Nah, coba sekarang semuanya berdiri dulu. Sudah? Nah,
kita sama-sama nyanyi lagu bergerak Pancasila ya. Sebut 1 sampai 1, 2, 3. Pas ibu bilang 3, kalian langsung mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Bergerak Pancasila, aku dan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Sekarang semuanya kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Ya, sudah ya. Nah, tapi biar lebih semangat lagi kita belajar, coba sekarang tepuk semangat. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat, yes. Ya. Sekarang sudah semangat untuk belajar ya. Sudah. Nah, pada pertemuan hari ini mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang bagian tumbuhan. Tentu kalian mungkin sudah ada yang tahu sedikit ya tentang tumbuhan dan fungsinya ya, karena tumbuhan itu ada banyak sekali tumbuh di tempat di lingkungan sekitar sekolah, maupun di lingkungan tempat kalian tinggal ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu ya. Nah, ayo siapa tadi yang melihat tumbuhan? Ya, coba angkat tangan semuanya. Coba, Abang Imam, lihat tumbuhan apa tadi sebelum datang ke sekolah? Mangga. Iya, lihat pohon mangga. Nah, coba Ibu tanya si Taskiana Putri. Nah, siapa tahu, Anda tahu ya. Kalau bagian tubuh apa? Anda sudah lihat pohon mangga. Sudah. Nah, kalau sudah lihat pohon mangga, pasti Anda tahu bagian tubuh dari tumbuhan pohon mangga itu apa saja. Coba. Akar, batang, daun. Ada akarnya, ada batangnya, ada daun, ada apa lagi? Ada buah. Ya, ada 5 ya. Nah, coba. Mungkin ada yang tahu di antara kalian itu fungsi dari bagian tubuh itu, ada yang tahu nggak? Coba, siapa yang tahu fungsi dari daun? Coba Kakak bilang, fungsi dari daun itu apa? Daun sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Iya, pintar. Tepuk tangan. Nah, fungsi dari daun ya, daun tadi ya, itu sebagai fotosintesis. Nah, terus coba mungkin ada yang tahu fungsi dari batang itu apa? Coba. Saya. Ayo Kakak Dania. Fungsi dari batang itu apa? Fungsi agar menyimpan dan dapat menawar tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Nah, sedikit Ibu memperbaiki Kakak Dania ya, kalau itu fungsi dari akar. Nah, Ibu tanyakan adalah fungsi dari batang. Kakak Dania tahu nggak fungsi dari batang itu apa saja? Fungsi batang sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Iya, bagus. Pintar, tepuk tangan. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti ya. Nah, pada materi inti ini Ibu akan menayangkan sebuah video nantinya ya.
Nanti silakan kalian tonton. Nah, tapi sebelumnya coba naikkan dulu buku catatan IPAS-nya. Buku catatan IPAS-nya sama pulpen. Coba naikkan di atas meja. Sudah? Coba naikkan bukunya di atas meja. Sediakan pulpennya sama pulpennya ya. Nah, kenapa Ibu menyuruh kalian menyediakan buku sama pulpen? Karena ketika nanti kalian yang nonton video, Ibu minta kalian itu mencatat hal-hal penting ya, atau poin-poin penting saja yang ada di dalam video itu ya. Karena nanti setelah kalian tonton videonya, Ibu minta tanggapan atau pertanyaan nanti dari kalian ya. Sudah siap semuanya? Ya. Sudah ada pulpennya? Sudah. Buku juga sudah? Sudah. Nah, sekarang nonton, Ibu kasih tonton dulu video ya. Dengarkan baik-baik. Ibu tidak akan mengulang videonya. Satu kali saja Ibu tayangkan ya. Sebentar ya, Ibu nyambung dulu dengan internetnya ya. Bapak Ibu sebentar ya. Di sana ya, Mbak. Bilangnya di sana, jangan lewat sini ya. Jangan ribut. Sebentar ya. Nah, silakan ditonton ya. Jangan lupa nanti tulis poin-poinnya ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya Iya. yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar.
akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Iya. Sudah tonton videonya? Sudah catat poin-poin pentingnya? Sudah? Sudah. Sekarang tadi anak-anak sudah menonton videonya ya? Ya. Video coba, itu tanya sekarang. Tadi video tentang apa? Video tentang iya, tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, gimana dengan videonya tadi? Apa tanggapan kalian tentang videonya tadi? Videonya bagus, Bu. Oh, videonya bagus ya. Kenapa? Saya jadi tahu apa saja tumbuh-tumbuhan. Oh ya, kalian jadi tahu apa saja itu bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tentang video tadi? Ada. Ada? Ayo siapa coba? Kakak Dania. Ada dua jenis ya? Iya, ada dua jenis. Tadi ada disebutkan di sana akar tunggang sama akar serabut. Ya, itu ya. Masih ada yang mau bertanya? Nah, coba sekarang simpan buku sama pulpennya. Coba perhatikan ke depan ya. Coba perhatikan ke depan, lihat ke sini. Semuanya lihat ke sini, kakak ini. Lihat ke sini.
Nah, di tangan ibu ini ada sebuah apa ini? Ada sebuah gambar tangan terong. Lihat ya. Nah, bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Abang Imam sama Abang Rafli, lihat ke sini nak. Nanti ibu bertanya nanti, jangan sampai kalian tidak bisa menjawab ya. Jadi kalian itu harus serius ketika belajar. Kalau mau bermain nanti ada waktunya kita bermain, yaitu pada saat istirahat. Atau sebelum ibu lanjut, kita semangat dulu ya. Coba sekarang tempo fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, tadi sudah tepuk fokus dan sudah semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, coba ya. Kalau ibu bertanya harus jawabnya dengan suara yang keras ya, biar dengar sama teman-temannya yang lain. Nah, coba perhatikan ke depannya. Nah, ada ibu pegang ini sebuah gambar, yaitu tanaman terong. Coba kalian bisa perhatikan di sini ya. Nah, sesuai dengan video yang kalian tonton, di sini ada tadi disebutkan juga 5 bagian tubuh. Coba sekarang ibu pilih siapa yang tahu. Ini disebut apa ini? Bagian tubuh apa ini? Kalau yang ini? Nah, kalau yang ini? Nah, kalau yang ini? Buah ya. Jadi bagian tubuh tumbuhan itu ada 5. Ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Tapi satu hal yang harus kalian tahu juga ya, tidak semua tumbuhan itu memiliki buah dan bunga. Tidak semua ya, ingat ya, tidak semua tumbuhan itu memiliki buah dan bunga. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pohon bambu. Bambu itu tidak mempunyai buah, tidak memiliki buah. Ingat ya, jadi tidak semua pohon itu memiliki buah dan bunga. Nah, dari kelima tumbuhan ini masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri. Nah, daun itu ada fungsinya, buah itu ada fungsinya, begitu juga dengan bunga, batang, dan akar. Nah, coba tadi kan kalian sudah nonton videonya. Nah, kalau fungsi dari daun ini siapa yang tahu? Ayo. Fungsi dari daun ya, Kakak Dania. Coba nak, fungsi dari daun apa? Fungsi daun sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Iya, daun itu berfungsi sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan serta makanan. Itu fungsi dari daun. Nah, setelah daun ada apa lagi di bagian tumbuhan itu? Ada namanya bunga. Ayo, siapa yang tahu fungsi dari bunga ini apa? Saya. Coba Kakak Dila saja. Fungsi bunga sebagai tempat pengembang biakan tumbuhan dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Iya, sebagai tempat perkembang biakan tumbuhan. Kalian lihat kan? Kalau misalnya ini contoh seperti pohon terong, awalnya berbunga, lama-kelamaan nanti akan muncul buah. Nah, di dalam buah itu ada namanya biji. Nah, biji inilah nanti yang akan berkembang banyak menjadi pohon terong lagi ya. Nah, tadi sudah bunga, sekarang batang. Ayo coba yang laki-laki lagi. Siapa yang tahu apa fungsi dari batang ini? Coba Abang Ahmad. Iya, sebagai sarana. Apalagi? Iya, sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun. Nah, itu fungsi dari batang. Nah, sudah 3 ya, tinggal 2. Ayo, yang berikutnya.
ada di sini anggota tubuh tumbuhan ini yang namanya akar. Ya, siapa yang tahu fungsi dari akar ini apa? Saya. Yang laki-laki lagi. Dari tadi kan cewek. Nah, sekarang yang laki-laki tadi sudah ada Abang Amam. Coba Abang Imam. Fungsi dari akar itu apa? Sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan terhidup dengan kokoh. Iya, sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut menjadi kokoh. Itu fungsi dari akar. Nah, terus yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir ini fungsi dari buah. Ya, coba siapa yang tahu fungsi dari buah itu apa? Ayo, kakak Uswatu. Yang ada di dalamnya. Iya, tempat apa tadi? Kakak Uswatu. Fungsi buah tadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, itu bagian-bagian tumbuh-tumbuhan bisa kalian lihat di sini dan sudah kalian tahu juga fungsi dari bagian-bagian ini ya. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian ini menjadi 3 kelompok, ya. Ibu akan membagi kalian ini dalam 3 kelompok. Sebentar ya. Nah, sekarang ibu membagi kalian ini dalam 3 kelompok, di mana nanti kalian ada mendiskusikan ya tentang bagian tumbuh-tumbuhan ini. Nanti kalian diskusikan sesama teman kelompoknya. Selesai, kalau sudah selesai nanti akan kalian masuk presentasikan ke depan satu-satu ya. Mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mau masuk perorangan silahkan, atau mau masuk semuanya nanti tidak masalah juga ya. Bisa juga kalian masuk semua nanti, tergantung hasil diskusi kalian nanti ya. Nah, untuk kelompok 1 jangan dulu ya nak, jangan dulu jangan mulai diskusinya tapi. Itu yang kelompok 2 ya. Nah, coba sekarang sudah masih buku sama pulpennya ya, masih. Nah, ibu satu-satu ya. Untuk kelompok 1 ibu namakan kelompok visual ya. Kelompok 2 ibu namakan kelompok auditori, dan kelompok 3 nama kelompoknya itu kelompok kinestetik ya. Nah, di mana 3 kelompok ini mesti mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda-beda. Nah, untuk kelompok 1 coba. Nah, di sini sudah ibu sediakan 1 buah gambar ya. Nah, di gambar ini ada bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya ya. Silakan kalian amati gambar ini, kemudian nanti kalian jelaskan. Nah, di bagian tumbuhan ini ada ini misalnya. Nah, fungsinya ini. Nanti kalian masuk presentasikan di depan ya. Nah, untuk kelompok 2 nanti ibu tayangkan kembali insya Allah ya. Ini ibu nanti tayangkan kembali
tulis bagian-bagian tubuh tumbuhan sama fungsi dari tubuh tumbuhan itu ya. Nanti masuk presentasi mau 1 orang mau 2 orang terserah. Nah, nanti selesai diskusi kalian langsung masuk presentasi. Nah, untuk kelompok 3 mana di sini? Nah, untuk kelompok 3 sama dengan kelompok 2, cuman bedanya kelompok 2 itu menonton kembali videonya. Kalau kalian ini perhatikan langsung gambar ini ya. Nah, lihat langsung gambar ini. Nah, di sini di gambar ini ada bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, kalian tulis bagian apa saja, fungsinya apa, ya. Nanti masuk presentasikan di depan, ya. Sudah paham? Kelompok 1 paham apa yang dikatakan? Kelompok 2? Paham. Kelompok 3? Paham ya? Ya. Nah, sekarang sudah bisa mulai diskusinya. Ya, sudah mulai diskusinya. Kelompok 3. Ya. Amati gambar itu. Di gambar itu ada apa saja? Bagian-bagian tubuh tumbuhan itu fungsinya itu apa? Ya. Untuk kelompok 2, karena ini agak apa ya? Mati lampu mungkin atau apa? Untuk kelompok 2 mungkin masih diingat tadi videonya masih kira-kira? Masih? Iya. Untuk kelompok 2 dicatat saja ya, atau diingat, tapi kan tadi sudah ibu suruh catat poin-poin pentingnya ya. Cuma kalian tambahkan sedikit lagi tentang bagian-bagian itu dan fungsinya. Bisa dituliskan di kertas anak ya. Nah, nanti masuk presentasinya satu-satu. Sudah ya, sudah mulai ya kelompok 3. Sudah. Lihat gambar ini anak. Di gambar ini kan ada gaun, buat batang dan pasang. Tinggal buatnya. Buatnya saja ya. Nah, yang 2 dicatat anak ya. Kakak Tastiana masih ingat tadi kan videonya ya. Kelompok 1 mana? Udah bisa tulis langsung di gambar seperti ini di sini, atau tulis pakai kertas benar juga apa. Tapi anak bagusnya ditulis langsung di gambar ini ya. Mana? Kesulitannya di fungsi. Abang Deden, kenalkan temannya di sini. Ada temannya Bang Faris? Nggak ada. Iya, diskusikan dengan teman-temannya. Karena hasil diskusi kalian nanti, kalian masuk presentasi satu-satu dari kelompok 1 sampai kelompok 3.
Atau enggak pakai yang ini saja ya. Atau enggak pakai yang ini saja. Bisa? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan bisa ibu ya. Satu sudah tahu. Abang Aga, Abang Dede. Tulisannya diusahakan bagus ya, nanti ketika masuk presentasi kalian bisa membacanya ya. Mau presentasi sendiri-sendiri, wakilkan satu orang satu kelompok, atau mau masuk semuanya kan? Semuanya. Ya, masuk semuanya. Tergantung kesepakatan kelompoknya. Ya. Mau sendiri-sendiri, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Kalau yang tidak ada yang dipahami ditanyakan, jangan hanya diam saja ya. Tanyakan pada ibu seperti kata pepatah itu, malu bertanya sesakit jalan. Bisa nanti masuk satu orang satu kelompok, bisa nanti masuk semua, terserah, tergantung hasil diskusinya ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah ada yang selesai? Sudah. Sudah ada yang selesai? Sudah. Coba kelompok mana yang sudah selesai? Tiga. Kelompok 3 sudah, kelompok 2? Belum ya? Kelompok 1? Sudah, berarti tinggal kelompok 2 ya? Atau sambil kelompok 2 berdiskusi, kita sambil presentasi ya hasil diskusi kelompok 1 dengan kelompok 3. Ayo, mana kelompok yang mau masuk duluan presentasi di depan? Kelompok mana? 1. Kelompok 3 kan saling tunjuk. Kan sudah selesai. Tidak masalah. Mau masuk pertama, mau masuk nanti, tidak apa. Sekarang ibu tanya lagi satu kali ya. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ada kelompok 1 dan kelompok 3 ini. Oke, itu coba kelompok 3 masuk presentasi pertama. Masuk berapa orang? Masuk semua? Enggak. Masuk. Berdiri, maju lagi.
Iya. Nah, siapa mau presentasikan? Kakak Dila. Coba yang lainnya dengarkan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan. 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. buah. Fungsi akar sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Fungsi batang sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Fungsi daun sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Fungsi bunga sebagai tempat menyembang biakan tumbuhan dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu presentasi hasil diskusi kelompok 3 ya. Nah, sekarang yang sudah selesai duluan ini sudah ada kelompok 1. Kelompok 1 ini mau masuk satu orang atau masuk semua? Oh iya, silakan masuk semua. Kelompok 2, gimana? Masih berdiskusi kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai tubuh tumbuhan. Tubuh tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga dan buah. Fungsi akar sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Fungsi batang sebagai saluran lewatnya air dari akar menghujur ke daun dan menyebabkan pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Fungsi daun sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau penelitian makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Fungsi bunga sebagai tempat berkembang biak tumbuhan dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Iya, itu hasil presentasi kelompok 1, hasil diskusi yang tadi dengan kelompoknya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Gimana kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Ya, sudah siap masuk ke presentasi? Masuk satu orang atau masuk semuanya? Oh, oke, silakan. Masuk semua katanya. Ayo. Tidak mau kalah kelompok 2. Ayo berdiri yang rapi, maju ke depan sedikit, depan sini sedikit. Di tengah-tengahnya yang cewek, biar kelihatan rapi. Sini depan. Ya depan semua, abang diri. Harus depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, akar. Fungsi akar sebagai penyokong
dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Akar ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang kedua, batang. Fungsi batang sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri tegak. Yang ketiga, daun. Fungsi daun sebagai alat fotosintesis dan untuk penyimpanan cadangan air serta makanan. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang keempat, bunga. Fungsi bunga sebagai tempat pengembang biakan tumbuhan dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Yang kelima, buah. Fungsi buah, tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok buah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke kelompok dua. Nah, coba sekarang tadi kalian sudah masuk presentasi satu-satu ya. Gimana hasil diskusi kalian dengan temannya tadi? Hasil diskusi kalian itu kalian masuk presentasi dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya. Nah, sekarang ada dari 3 kelompok ini ada yang harus ada diberikan tugas ya, yang nanti dikerjakan sama-sama dengan anggota kelompoknya. Di sini kita sediakan 1 lembar kertas palu. Kelompok berapa ini? 3 ya, satu-satu ya. Baik, kelompok 3 karena ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Nah, tolong perhatikan kertasnya itu. Nah, di kertas itu sudah ada petunjuk ya. Sudah ada petunjuk apa yang harus kalian kerjakan. Misalnya ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini sudah ada sebuah gambar ya, tapi belum diwarnai. Nah, silahkan warnai gambar tumbuhan itu. Lalu nanti kalian tuliskan apa saja fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu ya. Paham kalau tugasnya untuk kelompok 1 ya, di sini tulis petunjuknya. Nah, untuk kelompok 2 sini dikatakan. Nah, untuk kelompok 2 ini ada 2 yang harus kalian kerjakan ya. Ini nomor 1, perhatikan gambar tanaman di bawah ini, berikan keterangan pada bagian yang ditunjuk. Nah, yang kedua, berilah garis lurus pada bagian tumbuhan sesuai fungsinya dengan benar. 2 ya, soal untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 ini nanti kalian cari di sini. Cari di sini bagian-bagian tumbuhan, nanti kalian tempelkan. Oh, ini buahnya, ini bunganya, ini daunnya ya. Tapi nanti setelah kalian warnai, nah di sini ibu sudah sediakan pulpennya, pewarnanya. Untuk kelompok 2 ini iya, tinggal ini nanti kalian gunting, kalian tempelkan ya. Mana yang bagian bunganya, mana ini bagian gunting dulu kelompok 2. Kalau kelompok 3 Thank you.
3 ya. Sebentar ya, lihat dulu. Jangan pakai warna apa nggak itu untuk mewarnai gambarnya. Ini sebentar ya. Itu ya kelompok 2 yang sudah ibu berikan guntingnya itu digunting dulu anak ya. Nggak harus disusun misalnya mulai dari akar, nggak harus. Kalian cari mana gambar akarnya, nanti tempelkan di situ. Tapi nanti misalnya begini, misalnya contoh seperti ini, kalian tempelkan di sini bagian yang sudah. Nanti di bawahnya itu fungsinya, ya kalian cari di sini. Kalian cari mana di sini yang fungsinya akar misalnya. Mana yang di sini fungsi dari buah, mana digunting ya. Gunting kalau kalian tempelkan sudah di kelompok sudah selesai guntingnya, mau ditempel, sudah mau ditempel. Iya. Sementara kelompok 1 warnai dulu ya, atau bisa sama-sama, bisa 3 orang juga. Banyak warnanya. Kalau daun itu warnanya apa, warna apa, bunganya warna apa, sama akarnya itu warna apa, batangnya itu warnanya apa ya. Bisa? Untuk kelompok 3-nya kalian cari di situ mana gambar daunnya, mana gambar bunganya, batangnya, akarnya, kalian tempelkan di situ. Dan jangan lupa sisakan tempatnya di bawah ya, buat nanti kalian tempelkan lagi fungsi dari bagian itu. Ya. Bisa bertiga berempat nanti anak abang habis. Kita cepat sih, malah itu buat akarnya nanti. Bisa bertiga ya. Kita sama-sama. Biar cepat, biar lebih cepat. Ya. Yang satu gunting, yang satunya nempel biar cepat. Ya, nempel cepat. Tempelnya usah banyak. Tempel sudah, usah banyak. Sudah usah banyak. Kelompok 2 sudah kelompok 2, kelompok 3.
Oh, yang kakak apa tadi? Apa tadi? Kasih nomor itu. Nah, coba ditempel. Oh iya. Sini ibu ambil tempel. Di sini. Ya sudah, sedikit saja. Mana lagi? Ada apa lagi? Ya sudah 3, berarti masih sisa 2. Kelompoknya sudah selesai. Iya, sebentar ya. Di bawahnya lagi. Kasih sama. Di bawah lagi. Aja di bawah. Iya, biar nanti ada tempel lagi fungsinya. Enggak. Kalian tinggal masuk nanti teman-temannya lihat ini hasil. Kelompok 2 sudah ya, kelompok 1 sudah selesai ya, Mas. Nanti masuk 1 orang bawa hasil kerjanya. Nah, ini adalah hasil kerja kami dari kelompok 2 ya. Ayo, kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 sudah? Ya, sini masuk. Sini masuk bawah ke sini. Sini ke atas. Kelompok 3 sudah. Ayo, sini. Nah, coba perhatikan semuanya ke depan ya, lihat ini. Nah, ini hasil kerja dari kelompok 2. Kalau kelompok 3 sudah? Bisa. Kelompok 1? Mana? Sini coba, bawa ke depan ke kelompok 3-nya. Mana kelompok 3-nya? Untuk kelompok 1-nya sudah? Sudah kelompok 1-nya? Sudah ya.
Nah, di depan sudah Ibu tempelkan hasil kerja kelompok kalian. Ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Nah, sekarang ini kegiatan akhir kita ya. Ibu akan memberikan nah, di tangan Ibu ini ada lembar evaluasi ya. Nah, untuk evaluasinya ini Ibu tidak kelompok ya, tapi masing-masing ya, sendiri-sendiri ya, untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Di sini ada hanya 2 nomor, ada pilihan ganda sama esainya ya. Tapi jawabannya nanti jawaban singkat saja. Ya. Dikerjakan. Ada pilihan ganda itu sama esai 2 nomor saja, tapi jawabannya singkat. Iya. Tulis nama, kelas. Itu soal pilihan ganda saja 2 nomor ya. Kontak saja 2 nomor saja itu. Ibu. Iya, diberi tanda silang. Itu soal pilihan ganda saja ya. Dua nomor saja, soalnya gampang. Sudah ada yang selesai? Sudah. Mana yang sudah selesai? Sini. Kakak Uswatun sudah, Kakak Anugrah sudah juga ya. Nah, satu lagi ya, Bang Faris sudah. Mana Bang Deden sudah. Siapa lagi yang sudah? Ibu sudah. Nah. Siapa lagi? Ini ibu sudah. Sudah semua. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas terakhirnya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu ingatkan kembali ya apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Di mana pada bagian tumbuh-tumbuhan itu ada 5 bagian. Yang pertama tadi apa? Daun, buah, bunga. Ya, itu 5 bagian tumbuh-tumbuhan. Dan masing-masing memiliki fungsinya masing-masing ya dari kelima bagian tumbuh-tumbuhan. Ingat, bagian tumbuh-tumbuhan itu ada 5. Nah, gimana? Setelah kita belajar selama 70 menit ini gimana keadaannya? Masih semangat? masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya. Kalau tepuk fokus sudah tadi ya, karena sekarang pembelajaran kita sudah hampir selesai. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk besoknya
besoknya kalian hadir ke sekolah lebih awal lagi ya. Ya. Datang sekolahnya lebih awal, kalian hadir itu harus jam 7.00 ya. Kita masih di jam 7.30, tapi 30 menit itu untuk kalian melakukan kebersihan. Nah, pulang nanti, setelah pulang ini jangan langsung main. Dan jangan lupa nanti malam kalian belajar kembali apa yang kalian pelajari hari ini ya. Ya. Nah, sebentar ya. Coba sekarang rapikan dulu bukunya, masukkan dalam tas. Kertas-kertas sisa itu dipungut dulu. Dipungut dulu kertas-kertasnya. Masukkan bukunya di dalam tas, pulpennya jangan lupa. Jangan lupa ya, besok pagi hadir lebih awal biar ada waktu untuk kalian lakukan kebersihan. Datang sekolah itu harus rapi dan jangan lupa mandi pagi. Kakak Dila, masukkan pulpennya dalam tas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Dan mudah-mudahan besok kita kembali bertemu ya. Nah, kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Ya, membaca doa majelis, ada yang tahu? Kita tutup acara ini dengan membaca doa majelis. Ya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa pulang anak ya, sudah bisa istirahat. Ya, sudah bisa istirahat. Kerjain main ibu ya, istirahat sebentar ya. Assalamualaikum.